Mahasiswa Universitas Sukarno Tirtayasa dengan jurusan Ilmu Perikanan yang beranggotakan saya Jessica Rifana dengan NIM 44331. Saya Rifana dengan NIM 44331. Saya Kafinya Nuraskia dengan NIM 443230169. Saya Siti Nurhanida dengan NIM 443233133. Saya Zafonis Maulana dengan NIM 444323123. dan saya Diangga Rinsa dengan NIM 44432301129. Saya Randani Fauzi dengan NIM 443230143. Saya Muhammad Azim Zikrullah dengan NIM 44432301157. Saya Muhammad Alura dengan NIM 44432301125. Ya, kami di sini ingin menjelaskan tentang Ceto Gonata. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ceto Gonata adalah cacing panah yang pada umumnya berbentuk seperti anak panah dan juga merupakan komponen utama plankton. Filum cacing panah ini adalah predator. 20% spesies yang dikenal sebagai genetik. Ceto Gonata adalah hermaprodit Protandrix metris bilateral. Panjang dewasa bervariasi antara 2 sampai 140 mm tergantung spesiesnya. Mereka memiliki kepala, belalai dan ekor. Kepalanya mempunyai kait atau bulu yang khas dan 1 atau 2 baris gigi. Paling spesies memiliki pigmen mata yang berbentuk khas, 1 atau 2 pasang sirip lateral ditambah sirip ekor, yang dimana 2 pasang sirip lateral ini dapat bergabung menjadi sepasang sirip lateral yang memanjang. Nah, sirip lateral ini mirip dengan bulu terbang pada panah. Jadi, sebagian besar Cetognatha ini memiliki tubuh luar yang transparan tanpa adanya kutikula dan 2 lapisan sel. Nah, jaringan internal dan organ ini termasuk otot, jaringan saraf. Usus dan struktur reproduksi akan terlihat melalui dinding tubuhnya. Terdapat banyak bagian struktural yang tidak biasa, seperti epidermis yang berlapis-lapis, serta terdapat korona ciliata yang masih belum diketahui fungsinya itu apa. Tidak terdapat sistem sirkulasi atau pertukaran gas atau sistem ekskresinya. Jadi tubuhnya ini jelas dibedakan menjadi bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekornya. Untuk bagian kepala biasanya itu berbentuk bulat dan pipih, memiliki sistem otot yang rumit saat membuka mulut. Jadi lubang vestibular dan gigi ini terlihat di ventral permukaan. Kai lebih panjang daripada gigi, namun keduanya memiliki struktural yang sama-sama jumlah dan kaitnya ini bervariasi menurut spesiesnya. Jadi jumlahnya ini meningkat dan berkurang. Gigi dan kail ini tergantung pada usianya. Nah, wilayah tubuhnya ini terkadang memiliki koleret yang memanjang dan terlihat. Ususnya tidak memiliki pelengkap kecuali tonjola lateral dan anterior yang disebut diverticula alimentary yang hanya ada di beberapa spesies. Kulit dan usus diverticula ini dapat terlihat melalui dinding tubuhnya. Sistem syaraf. Cetognatha memiliki sistem syaraf pusat dengan ganglion cerebral besar di bagian punggung faring. Ganglia tambahan yang melayani otot dan organ sensori kepala
Muncul dari struktur ini, mereka juga memiliki sepasang syaraf, ikat melingkar, muncul dari bagian belakang ganglion cerebral dan memanjang hingga bertemu di ganglion ventral di epidermis batang tubuh. Ganglion ini mengontrol gerakan berenang dan juga menimbulkan banyak pasang syaraf yang membentuk plexus syaraf subepidermal. Sistem pencernaan cacing terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Baik, yang selanjutnya yaitu reproduksi Chaetognatha. Reproduksi Chaetognatha merupakan hewan hermafrodit, yaitu yang memiliki kelamin jantan dan betina dengan ovarium yang berpasangan di dalam terang dan sepasang testis pada bagian ekornya. Setiap individu menghasilkan sperma dan sel telur. Fertilisasi tidak dilakukan oleh satu individu, melainkan dengan cara saling bertukar sel sperma dan sel telur yang dilakukan oleh dua individu dan dibuahi secara internal. Telur yang dihasilkan merupakan zigot hasil fertilisasi. Perkembangan terjadi secara langsung dan tidak melewati keseluruhan tahap sebagai larva atau metamorfosis secara sempurna. Waktu yang diperlukan telur untuk menetas cukup cepat, yaitu kurang lebih dalam waktu 48 jam. Dan telur yang dapat dihasilkan oleh ovarium adalah berkisar antara 30 sampai 1000. Adapun klasifikasi dari Chaetognatha itu ada kingdom, yaitu kingdomnya itu Animalia. Yang kedua ada filum, filumnya itu Chaetognatha. Yang ketiga itu kelas, yaitu ada Sagittoidea. Yang keempat itu ada ordo, ordonya itu Apragomorpha. Yang kelima itu ada family, yang family itu Sagittariida. Yaitu di situ ada genus, genusnya itu Sagitta. Yang terakhir ada spesies, spesies itu Sagitta sirasa. Klasifikasi Chaetognatha. Filum Chaetognatha terbagi menjadi satu kelas, yaitu Sagitttoidea, dan terbagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama ordo Monagramophora, yang kedua Bipragmophora, dan yang ketiga Apragmophora. Yang pertama Monagramophora dengan famili Heterochronia terbagi menjadi 3 genus, yaitu yang pertama genus Heterochronia, yang kedua genus Archeterochronia, dan yang ketiga genus Heterochronia. Yang kedua ordo Bipragmophora, yang pertama familinya Spadelidae dengan genus Spadella, dan yang kedua genus Paraspadel. Yang famili kedua famili Euchronidae dengan genus Euchronia. Yang ketiga famili Bataspadella dengan genus Batalispadella. Yang ketiga famili Chronitelidae dengan genusnya Chronitella. Dan yang terakhir famili Chronitidae dengan genus Chronita. Yang terakhir ordo terakhir itu Apragmophora dengan famili terbagi menjadi 11 genus. 2 diantaranya adalah genus Sagitta dan genus Mesosagitta dengan familinya Batibelidae dengan genus Batibelas. Yang kedua famili Pterostidae terdiri atas satu genus, yaitu genus Pterosagitta. Famili yang terakhir famili Pterochroidae terdiri atas satu genus, yaitu genus Pterocrinidae. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chaetognatha. Dari nilai ekonomis Chaetognatha ialah yaitu tidak sebesar seperti ikan dan sejenis hewan laut lainnya, tetapi Chaetognatha berperan sangat penting dalam sistem rantai makanan di lautan. Terima kasih. Ya, ini penjelasan dari kelompok 4 tentang Chaetognatha. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Cukup sekian.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum